Afan meninggal setelah terlindas rantis Brimob lantaran hendak mengambil ponselnya yang terjatuh. Insiden ini terjadi saat polisi menghalau masa demonstrasi pada hari Kamis 28 Agustus 2025 di Jakarta Pusat. Menurut Hubungan Masyarakat Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat Bergerak Erna, berdasarkan saksi di lokasi kejadian, Afan jatuh ketika hendak mengambil telepon genggamnya yang terlepas di tengah jalan. Nahas, ia terjatuh di tengah jalan setelah terserempet ricuhnya kerumunan massa. Posisinya di tengah jalan, HP-nya jatuh, dia mau ambil HP malah terserimpet. Itu mobil datang langsung blas atau dilindas, kata Erna di rumah duka Jalan Lasem Menteng, Jakarta Pusat pada hari Jumat 29 Agustus 2025. Afan dinyatakan meninggal sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Erna juga mengawal jenazah sampai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo memastikan lagi di ruang jenazah benar atau tidak korban tersebut adalah Afan. Setelah itu lanjut Erna, ia segera mengabarkan ke teman-teman jaringan ojek online bahwa Afan sudah tiada. Siapa aparat yang bertanggung jawab atas kematian Afan dan kapan akan dibawa ke pengadilan? Apakah negara berani menjamin tidak ada impunitas dalam kasus ini? Dan apa jaminan tragedi serupa tidak akan menimpa rakyat lain di masa depan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Ya, kita berduka cita terlebih dahulu Bung Rocky atas meninggalnya saudara kita Bung Afan Kurniawan ini. Dan lagi-lagi Bung Rocky, kita juga menyaksikan begitu kisruhnya negeri ini. Dan menurut Anda, di sisi lain elit bergelimang kekuasaan untuk diri mereka sendiri dan kroninya juga kita ketahui bersama mereka semua di demo bahkan mengarah ke penjarahan. Menurut Anda, kenapa kapitalis asing menjarah negeri, kekayaan negeri dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang bangsa ini, Bu? Ya, kalau kita lihat bahwa situasi negeri ini memang betul-betul sedang eh, begitu tidak terkontrolnya dan begitu tidak efektifnya roda pemerintahan yang ada, dan sampai terjadi korban dari salah satu anak negeri ini, dan itu terjadi di depan publik ya. Oleh karenanya kita eh, berbelasungkawa, turut prihatin. Kita doakan semoga saudara Afan mendapatkan tempat terbaik di sisinya, diampuni segala kesalahannya, dan diterima segala amal solehnya. Dan bagi kita yang di, masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih hidup, bisa belajar dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut agar eh, tidak gegabah dan tidak em, menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini untuk berbuat yang terbaik selama masih di dunia ini. Dan kalau kita lihat peristiwa meninggalnya Afan, dan ini terjadi di depan mata publik, bahkan disaksikan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia negeri ini yang sedang menyaksikan peristiwa aksi, dan ini memang sangat memprihatinkan karena tergambar di situ mobil sempat berhenti, dan sebenarnya dengan berhenti itu bisa eh, ya bisa mundur sedikit atau belok ke kiri kanan, terserahlah, yang tidak harus dilanjutkan seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada rasa empati terhadap sesama anak bangsa. Apalagi sebagai aparat kepolisian, tentu dia punya slogan mengayomi, harusnya ya tidak seperti itu. Jadi ini yang kita sesalkan. Tentu ini dianggap sebagai oknum, dan kalau kita lihat kasus ini menunjukkan bahwa eh, seorang anak negeri ini tidak begitu dipandang sebagai sebuah eh, aset negara yang harus dilindungi,
sebagai warga negara yang harus diamankan, yang harus dilindungi, harus dicerdaskan, dan harus disejahterakan sebagaimana kewajiban yang ada dalam konstitusi. Dan ini menunjukkan bahwa eh, pemerintahan kita harus melakukan evaluasi yang total untuk melihat kembali bagaimana mereka harus menjalankan roda pemerintahan, menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk bisa melaksanakan amanah konstitusi yang diberikan kepadanya. Dan sebenarnya bukan hanya amanah konstitusi yang harus dipegang, tapi harus ada etika moral di situ dan bahkan amanah dari Sang Pencipta alam semesta untuk bisa mengisi hidup dan kehidupan ini dengan lebih baik, dengan berbuat yang terbaik. Tentu menghilangkan nyawa seseorang itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan bahkan diberikan dosa yang sangat besar. Ini yang lebih dari itu, kita cukup bisa belajar banyak dari situ dan bisa diambil ke pelajaran penting bahwa gambaran itu menunjukkan bahwa kondisi anak negeri ini di mata aparat penegak hukum itu eh, tidak dalam posisi yang equal, seimbang, atau setara, dan bahkan mungkin tidak begitu dianggap. Dan ini kita tidak harap ini terus terjadi. Segera harus ada perbaikan dan evaluasi. Dan gambaran itu menunjukkan juga bahwa cara pandang negeri ini belum menjadikan sesama anak negeri ini sebagai prioritas untuk dijaga dan diamankan. Dan itu menunjukkan juga kondisi negeri ini begitu tidak terkontrol sehingga apa ke keseluruhan aksi dan seterusnya terus terjadi. Nah, aksi itu adalah bagian dari upaya untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada penguasa atau rejim yang sedang berkuasa. Ya tentu ini dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi kita. Dan tentu mestinya aparat menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi juga, menjaganya dengan baik. Nah, tentu kita juga tidak ingin ada apa pihak-pihak yang memprovokasi dan menunggangi kepentingan-kepentingan yang menunggangi aksi itu dengan kepentingan-kepentingan pribadinya atau kepentingan-kepentingan politik pribadinya yang tentu tidak etis dan menghalalkan segala cara. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, harus ada perbaikan secara menyeluruh bahwa peristiwa menghilangkan sesama negeri ini kita tentu jadi teringat kasus yang menyedihkan seperti peristiwa Sambo yang eh, terhadap anak buahnya. Juga ada peristiwa di NTB yang polisi juga eh, terhadap anak buahnya. Dan kali ini kita lihat juga ada nyawa anak negeri ini yang mungkin bukan yang dikawal kepolisian tetapi juga dilindas gitu. Dan ini tentu kita perlu melakukan evaluasi bahwa apakah ini akan terus berlanjut seperti itu. Dan kalau logika publiknya mengatakan bahwa kalau anak buahnya sendiri juga bisa tindak, diperlakukan sedemikian rupa, bagaimana mereka memperlakukan masyarakat yang bukan dari sesama temannya atau anak buahnya sendiri. Ini berarti ada persoalan serius yang perlu kita dorong untuk kepolisian melakukan evaluasi. Apakah memang begitu eh, dibiarkan atau begitu dijadikan tradisi sehingga tumbuh pola-pola yang menghadirkan fakta-fakta yang dilihat oleh masyarakat sedemikian rupa sehingga terjadi banyak korban. Baik terjadi di tubuh kepolisian sendiri, anak buahnya sendiri, dan ini terjadi di depan publik masyarakat. Ya tentu kita tidak bisa tahu apakah ada lagi peristiwa begitu yang tidak terindra oleh publik. Tapi yang jelas yang terindra oleh publik begitu nampak tidak terkontrolnya, dan ini tentu menjadi perhatian serius untuk memperbaiki institusi kepolisian kita. Bagi
keluarga dan masyarakat yang lain tentu kita himbau untuk melakukan aksi dengan baik, dengan tertib. Tentu kita tahu namanya massa kalau dia ada yang memicu dan tidak terkendali memang sulit dikendalikan akhirnya. Tetapi sebagai apa, sesama anak bangsa tentu harus mengukur diri dan juga mengendalikan diri untuk tidak berbuat yang jauh sampai harus menghilangkan nyawa sesama anak negeri. Dan ini tentu tidak boleh diteruskan, harus ada evaluasi baik di aparat kepolisian itu sendiri maupun di masyarakat kita. Tentu harus berhati-hati, mengontrol diri dan seterusnya. Kita tahu bahwa situasi seperti itu bisa saja terjadi di tempat dan waktu yang berbeda kalau kita tidak berhati-hati dan melakukan eh, antisipasi sejak awal. Apalagi kita tahu bahwa ini bukan peristiwa yang baru pertama kali terjadi. Sudah berkali-kali publik menyaksikan bahwa tindakan yang tidak terkontrol itu banyak terjadi ketika terjadi aksi. Dan tentu kita berharap eh, masyarakat mestinya tidak harus aksi seperti itu. Kalau saja pemerintah dari awal punya mata dan hati nurani untuk bisa melihat dan mendengarkan aspirasi publik. Mestinya tidak sampai harus ada aksi untuk bisa eh, bertindak dan melayani publik itu dengan baik. Aksi itu muncul karena ketika eh, eh, publik diperlakukan atau tidak diperlakukan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga akhirnya terjadi aksi. Dan kita tahu mestinya eh, itu tidak perlu terulang. Kalau kita lihat publik marah karena melihat bahwa bagaimana mungkin eh, pemerintah dan penguasa atau rejim yang ada ini bukan hanya bertindak zalim, dia membuat kebijakan yang zalim, menaikkan pajak rakyat yang begitu tinggi di masa rakyat yang begitu sulit. Di sisi lain mereka menaikkan gaji-gaji mereka di depan publik. Ini kebijakan yang zalim, tapi ditambah lagi membuat pernyataan yang menyakitkan publik, ditambah lagi menunjukkan perilaku dan tindakan yang arogan di depan publik. Saya pikir ini yang mendorong akhirnya eh, publik melakukan aksi untuk mengingatkan sebenarnya itu. Tetapi nampaknya tidak cukup diingatkan dan harus akhirnya turun ke jalan untuk menunjukkan bahwa masyarakat serius dan banyak orang yang eh, mempersoalkan kebijakan maupun tindakan tersebut. Kan dipicu dari pajak yang tinggi, di satu sisi kenaikan gaji bagi aparat baik DPR maupun eh, tunjangan-tunjangan yang diterima maupun aparat lainnya ASN dan seterusnya akan dinaikkan gaji, dan itu memicu sentimen kepada publik. Di satu sisi DPR dan pejabat-pejabatnya naik gaji tambah fasilitas, tetapi justru rakyatnya yang dicekik dengan pajak, dinaikkan pajak. Ini kebalikannya di saat masyarakat dalam kondisi sulit. Seandainya masyarakat itu dalam kondisi happy, dalam kondisi makmur, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Jadi misalnya kalau rakyatnya kaya raya, uangnya berlimpah, kehidupannya sejahtera, nyaman, mungkin kalau pemerintah memajaki mereka atau menaikkan pajak mereka, mereka tidak merasa terlalu berat. Nah, ini kondisinya berbeda. Masyarakatnya sulit, PHK di mana-mana sangat besar, janji 19 juta lapangan pekerjaan tidak nampak, justru yang nampak adalah kenaikan pajak yang mencekik rakyat. Oleh karena akhirnya masyarakat harus berturun, berdemo, aksi. Nah, tetapi yang didapat adalah korban-korban yang begitu banyak. Ini kita belum tahu korbannya akibat tindak kekerasan yang dipukul dan seterusnya. Belum juga yang ditahan. Dan apapun alasannya, melakukan tindakan yang nampak di depan publik seperti itu tentu tidak dibenarkan dan tidak harus kita benarkan. Itu adalah tindakan yang keliru, apapun alasannya. Dan kalau memang kita lihat, apakah memang kemarin tuh Bung Afan itu mengancam
pihak aparat kepolisian tentu tidak. Dia posisi yang lemah, terjatuh dan seterusnya. Sementara pihak aparat kan dalam posisi di dalam kendaraan rantis yang terlindungi, yang tentu aman, tidak mungkin bisa diserang oleh bom atau apa saja. Tapi ini yang perlu disadari bersama dan catatannya tidak boleh diulangi lagi. Dan lebih dari itu sesama anak bangsa, pemerintah, terutama penguasa yang berkuasa atau rejim yang berkuasa, baik presiden maupun aparat kepolisian tentu harus segera melakukan perubahan kebijakan. Saya lihat sudah ada upaya untuk merespon itu dengan menghentikan atau menonaktifkan dari beberapa pejabat yang memicu respon masyarakat yang seperti itu dengan ucapan-ucapan yang buruk. Eh, saya pikir sudah ada upaya itu dan itu mungkin sudah meredakan sedikit, tetapi tentu tidak cukup karena permasalahan utama yang dituntut publik itu adalah eh, gaji yang naik dan pajak yang naik. Saya pikir di situ yang dipersoalkan publik dan ini yang harus direspon inti dari persoalan itu. Itu Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky. Jadi tragedi ini bukan hanya tentang Afan, ia adalah tentang kita rakyat yang suara diabaikan, sampai tadi Bung Rocky sampaikan, sampai tidak perlu aksi seperti ini, juga tentang kebijakan negara yang semakin menghimpit rakyat. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk paparnya. Semoga ini menjadi tawaran juga koreksi bagi kita bersama agar kehidupan di negeri ini benar-benar teratur, dan juga sering kita bahas sistemnya memang membuka celah adanya tindak kejahatan. Jazakallah sekali lagi Bu Rocky untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.